Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Nyoman Arasatnyani dengan NIM 2017041205. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan. Baik, dapat dilihat di slide. Sistem perusahaan. Apa sih itu sistem perusahaan? Sistem perusahaan adalah serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan dari suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Sistem perusahaan juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan dari database pusat yang sama. Cara kerja sistem perusahaan terpusat pada database yang terdiri dari keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, manufaktur dan produksi, penjualan dan pemasaran. Keuangan dan akuntansi meliputi jurnal umum, utang usaha, piutang usaha aset tetap, peramalan pengolahan kas, akuntansi, biaya produk, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan pelaporan keuangan. Sumber daya manusia meliputi administrasi personalia, akuntansi biaya, penggajian, perencanaan dan pengembangan personalia, akuntansi tunjangan, penelusuran pelamar, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan tenaga kerja, manajemen kinerja, dan pelaporan biaya perjalanan. Manufaktur dan produksi meliputi pengadaan, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, perencanaan kebutuhan material, pengendalian mutu, distribusi penyelenggaraan transportasi, serta pemeliharaan pabrik dan perlengkapan. Penjualan dan pemasaran meliputi pemrosesan pesanan, penetapan kontrak, konfigurasi produk, penetapan harga penagihan, pemeriksaan kredit, manajemen insentif dan komisi, serta perencanaan penjualan. Perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas, yang mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik. Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak ini pertama-tama harus memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan, dan kemudian memetakan proses mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Jika perangkat lunak perusahaan tidak dapat mendukung cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis kembali beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara kerjanya. Suatu sistem perusahaan memiliki nilai bisnis. Yang pertama itu, sistem perusahaan digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi kepada manajer dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, berguna untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama. Selanjutnya, sistem perusahaan membantu perusahaan untuk menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat karena sistem tersebut mengintegrasikan data pesanan, produksi, dan pengiriman. Dan yang terakhir, sistem perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mencari tahu setiap saat bagaimana unit organisasional dalam bekerja, menentukan produk yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, serta menghitung biaya bagi perusahaan secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem informasi manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan suatu kegiatan yang mempertemukan supplier, produsen, dan konsumen di dalam suatu kegiatan arus produksi, yang mana berfungsi untuk mendukung sistem informasi dalam pengadaan suatu produk dan pengelolaan hubungan kerja. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa sistem informasi itu penting di dalam supply chain management. Yang pertama, karena adanya inefisiensi yang terjadi di dalam rantai pasokan yang disebabkan oleh kurang akuratnya informasi dan informasi yang diberikan tidak tepat waktu. Lalu yang kedua yaitu sistem informasi dibutuhkan ketika adanya suatu ketidakpastian, yang mana digunakan untuk
meyakinkan suatu informasi mengenai permintaan akan produk, pengiriman, dan informasi lainnya mengenai produk yang tidak pasti. Lalu yang ketiga yaitu dibutuhkan untuk menyampaikan informasi mengenai jumlah produk yang dibutuhkan, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai jumlah unit yang dibutuhkan, kapan waktu produksi, dan segala informasi yang berkaitan dengan kebutuhan produksi. Dan yang keempat yaitu adanya masalah bullwhip, yaitu suatu penyimpangan informasi mengenai permintaan yang disebabkan ketika melewati entitas-entitas lainnya sepanjang rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam merencanakan rantai pasokannya atau membantu dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Nah, salah satu sistem yang paling umum digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan permintaan pasokan yaitu sistem Enterprise Resource Planning atau sering disebut dengan sistem ERP. Nah, sistem ini dirancang untuk menyediakan data secara real time, mendukung keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi proses, integritas lintas fungsional, dan juga memberikan peningkatan wawasan terhadap apa yang sedang dijalankan. Nah, menurut seorang ahli yaitu bernama Jacobs dan Case, mereka mengatakan bahwa ada 4 aspek sistem aplikasi untuk menentukan kualitas suatu ERP. Yang pertama yaitu sistem harus bersifat multifungsi, di mana sistem harus dapat memiliki fungsi yang beragam untuk menyampaikan informasi. Lalu yang kedua yaitu aplikasi harus dapat diintegrasikan, yang artinya sistem dapat memperbarui informasi yang ada untuk meminimalisir terjadinya reposting data ke dalam sistem. Lalu yang ketiga yaitu sistem harus bersifat modular, di mana sistem dapat melakukan kombinasi secara luas dan dapat terhubung ke aplikasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu sistem harus dapat memfasilitasi perencanaan dan pengendalian dasar. Berikutnya yaitu Global Supply Chain Management. Global Supply Chain Management merupakan suatu sistem global yang diciptakan untuk menghasilkan barang, yang mana Global Supply Chain Management ini melibatkan supplier dan konsumen yang berasal dari negara lain. Nah, Global Supply Chain Management ini memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai benua dan bertujuan untuk mencari serta memasok barang maupun jasa. Nah, manfaat dari Global Supply Chain Management ini yaitu biaya bisnis yang relatif murah karena dilakukannya penurunan harga. Nah, berikutnya ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan atau sering disebut dengan istilah benchmarking. Nah, benchmarking ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dalam memimpin suatu industri dan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dalam pendekatannya, benchmarking dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu benchmarking internal, yaitu perbandingan yang dilakukan antar internal dengan internal lainnya di dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu benchmarking kompetitif, yaitu perbandingan yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan dengan beberapa pesaing. Dan yang terakhir yaitu benchmarking fungsional, yaitu perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan fungsi atau proses dari perusahaan yang berada di dalam berbagai industri. Nah, dalam kegiatan benchmarking ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Yang pertama yaitu adanya perubahan budaya dalam hal menetapkan target kinerja yang bersifat lebih realistis, yang berperan untuk meyakinkan setiap orang dalam organisasi akan kredibilitas suatu target. Lalu yang kedua yaitu adanya perbaikan kinerja yang dapat membantu perusahaan dalam mengetahui gap-gap tertentu dalam kinerja dan memilih proses yang akan diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu adanya peningkatan sumber daya manusia untuk memberikan dasar dalam pemberian pelatihan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Imade Suryadharma dengan NIM 1118. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu tentang sistem manajemen hubungan pelanggan. Baik, materi yang pertama yaitu ada pengertian sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan yang memadukan proses antara manusia dan teknologi. Dalam sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM ini dapat membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu perangkat lunak CRM. Perangkat lunak CRM merupakan alat yang dirancang untuk membantu organisasi Anda menawarkan pengalaman unik dan lancar kepada pelanggan, serta dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan memberikan gambaran lengkap tentang semua interaksi pelanggan dengan melacak penjualan, mengatur dan memprioritaskan peluang Anda, serta memfasilitasi antara berbagai tim. Dalam sistem manajemen hubungan pelanggan umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat untuk penjualan, layanan pelanggan, serta pemasaran secara online.
Beberapa kemampuan tersebut seperti 1. Sales Force Automation atau SPA. SPA ini merupakan modul otomasi tenaga penjualan dalam sistem CRM yang dapat membantu penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitik beratkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka adalah kandidat yang tepat untuk penjualan dan memberikan layanan. Yang kedua yaitu ada layanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM ini menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Modul layanan pelanggan ini juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Dan yang terakhir ada pemasaran. Dalam pemasaran, sistem CRM mendukung kampanye direct marketing dengan menyediakan beberapa kemampuan seperti 1. Menangkap prospek dan data pelanggan. Yang kedua, menyediakan informasi penduduk dan layanan. Yang ketiga, kualifikasi mengarah yang ditargetkan untuk pemasaran. Serta yang terakhir untuk penjadwalan dan pelacakan surat direct marketing atau email. Yang selanjutnya yaitu operasional dan analisis CRM. Yang pertama yaitu operasional CRM. Dalam operasional CRM meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan, perangkat penduduk SPA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. Yang kedua yaitu ada analisis CRM. Dalam analisis CRM meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional yang bertujuan untuk penyediaan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Yang terakhir yaitu ada nilai bisnis manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat meraih berbagai keuntungan seperti 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menurunkan biaya pemasaran secara langsung. Yang ketiga yaitu ada pemasaran yang lebih efektif. Serta yang keempat, biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Sekian presentasi dari saya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Banyak perusahaan mengimplementasikan sistem serta sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan karena kedua sistem tersebut merupakan instrumen-instrumen yang ampuh dalam mencapai keunggulan operasional yang prima dan meningkatkan pengambilan keputusan. Namun, justru karena sistem-sistem tersebut sangat ampuh dalam mengubah cara kerja organisasi, implementasinya sangat menantang. Adapun tantangan bagi aplikasi perusahaan. Yang pertama, aplikasi perusahaan melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks dan mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Selanjutnya, beberapa perusahaan mengalami berbagai masalah dan kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan. Dan yang terakhir, aplikasi perusahaan juga menimbulkan biaya pergantian. Adapun aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Yang pertama, aplikasi perusahaan SAP yang memadukan standar SOA. Yang kedua, open source dan solusi atas permintaan. Dan yang terakhir, e-business suite dan mobile. CRM sosial dan intelligent business. Seberapa penting CRM? Pelanggan diberikan ruang untuk memberikan saran tentang konsep baru dan fitur perubahan dalam produk perusahaan, sehingga meningkatkan nilai produk. Customer service untuk pelanggan dapat dilakukan lebih cepat melalui sosial media seperti Facebook dan Twitter, ketimbang melalui telepon dan surel. Pelanggan CRM memungkinkan perusahaan memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas sosial media ke dalam proses. Intelligent business. Vendor aplikasi perusahaan juga meningkatkan fitur intelligent business mereka untuk membantu manajer untuk mendapatkan informasi yang lebih bermakna dari sejumlah besar data yang dihasilkan oleh sistem. Adapun fungsi dari intelligent business, yang pertama, fitur ini memberikan kemudahan perusahaan untuk menghasilkan laporan fleksibel. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis khusus, dashboard,
interaktif, serta visualisasi data. Dan terakhir, fitur ini mampu bekerja dalam perangkat genggam atau mobile.